Oke. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh hadir, boleh berkenalan dengan jemaat ini GBI Kupang Baru. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Om Frans dan Tante Rita juga beserta seluruh tim leadership dari gereja ini. Salam kenal, seperti yang tadi diperkenalkan, nama saya Ferry Felani, saya Gembala dari GBI City Gate Jakarta. Saya sudah menikah Bapak Ibu, mungkin hari ini saya belum bisa bawa istri saya, kapan-kapan mungkin saya bisa bawa, kenalan dengan semuanya. Nama istri saya Fania dan saya juga dikaruniakan seorang anak laki-laki namanya Adriel, usianya 9 tahun. Itu sedikit tentang saya dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan memakai saya sejak usia muda dan sampai hari ini tetap masih berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang freedom atau kemerdekaan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus rindu agar umatnya hidup dalam kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan ingin kita merdeka dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia bangkit buat kita agar hidup kita tidak lagi terbelenggu secara emosional. Tidak lagi terbelenggu secara finansial. Tidak lagi terbelenggu dengan dosa, ketakutan dan sebagai hal-hal lainnya. Dan hari ini saya ingin mengajarkan firman Tuhan tentunya dengan dua judul khotbah yang berbeda dengan nanti siang. Tapi saya berharap bahwa di pagi ini kita bisa belajar sesuatu untuk bisa mengimplementasikan, bisa meraih setiap kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Di pagi hari ini saya ingin berbicara tentang judul Ya dan Tidak. Ya dan Tidak. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 Bapak Ibu. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-37. Mari kita lihat ayat ini, sebuah ayat sederhana yang saya juga percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah atau sering mendengarnya. Tapi saya berdoa biar pagi hari ini Roh Kudus mengurapi kita, memberikan pewahyuan, pencerahan agar kita bisa mengerti lebih dalam dan menghidupinya dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang merdeka. Katakan amin Bapak Ibu. Matius 5 ayatnya yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba perhatikan ayat ini. Ada 3 bagian dari ayat ini. Dikatakan yang pertama, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa ternyata ada 2 kata sederhana dalam hidup kita yang sering kita pakai setiap hari. Dan 2 kata itu ternyata begitu luar biasa, begitu powerful untuk mempengaruhi hidup kita, kualitas hidup kita, jalan hidup kita, masa depan kita. Kedua kata itu adalah ya dan tidak Bapak Ibu. Setiap hari kita diperhadapkan pada 2 pilihan ini. Kapan kita harus berkata ya, kapan kita harus berkata tidak. Saya percaya bahwa orang Kristen harus bisa menggunakan 2 kata ini dengan benar Bapak Ibu. Karena ketika kita harus berkata iya dan kita berkata tidak, maka kita sedang bertentangan dengan apa yang benar Bapak Ibu. Waktu di mana kita harus berkata tidak tapi kita berkata iya, kita sedang dalam masalah yang besar. Karena itu kita perlu hikmat Allah untuk bisa menggunakan kata iya dan tidak dengan benar supaya kita bisa berjalan dalam kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu. Ada seorang teman yang seorang pria, seorang suami yang dia punya teman dari muda, teman dari dia sekolah dulu. Temannya ngobrol sama dia, saya lagi butuh uang nih. Saya lagi butuh uang, iya saya mau pinjam uang sama kamu. Kamu ada uang gak? 100 juta. Kalau kamu pinjamkan saya bulan depan saya kembalikan. Dia bilang sama temannya, saya punya sih 100 juta saya ada di tabungan. Tapi itu saya simpan untuk uang kuliah anak saya gitu. Dan saya gak bisa pinjamkan karena istri saya mungkin gak setuju dan dia akan marah. Dia bilang ayolah kita kan teman dari kecil. Kamu kan sudah kenal saya dari muda gitu ya. Kita teman sudah lama sekali. Masa kamu gak percaya? Ayolah gitu. Awalnya pria ini bilang tidak. Jangan. Saya gak bisa pinjamkan. Dia berkata tidak. Tapi karena temannya memaksa, temannya merayu. Ayo dong bulan depan saya pasti kembalikan deh pokoknya. Akhirnya karena dirayu. Akhirnya Bapak Ibu yang tadinya jawabannya tidak.
Jadi iya, ya udah deh. Tapi istri saya jangan tahu ya. Saya pinjamkan sebentar saja sebulan balikin lagi ya uangnya 100 juta Bapak Ibu. Dan ternyata bulan depannya gak balik. Tahun depannya pun gak balik. Tahun depannya pun gak balik. Gara-gara sebuah kata yang tadinya harusnya bilang tidak. Diubah jadi iya, isinya penyesalan Bapak Ibu. Itu uang gak balik, hubungan rusak dengan temannya, hubungan rusak dengan istrinya dan lain sebagainya. Ada berapa banyak orang Kristen hidupnya gak merdeka hanya karena salah menggunakan kata iya dan kata tidak dalam kehidupannya. Dan hari ini saya ingin kita semua belajar Bapak Ibu bahwa dua kata ini begitu penting. Kapan kita harus berkata ya, katakan ya. Kapan kita harus berkata tidak, kita perlu berkata tidak. Nah, kata ya dan tidak itu punya arti. Kata ya dan tidak itu memiliki arti Bapak Ibu. Kalau kita berkata iya pada sesuatu. Misalnya ada orang tanya sama saya, Pak Ferry suka makanan Korea nggak? Gitu ya. Suka Korean barbecue nggak? Kalau saya bilang iya, ya itu artinya saya setuju Bapak Ibu. Setuju. Saya setuju, saya suka, saya mau, saya menerima. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ditawari sesuatu, kita bilang ya artinya kita setuju, kita suka, kita mau, kita menerima. Ketika saya bilang tidak, saya tidak suka, saya tidak mau. Tidak itu artinya tidak setuju, tidak mau, tidak suka, tidak menerima, menolak. Nah kedua kata ini begitu penting Bapak Ibu. Kedua kata ini begitu penting karena begini, ketika kita berkata iya pada Allah. Ketika kita berkata iya pada kehendak Allah, sesungguhnya kita sedang berkata tidak pada iblis. Ketika kita berkata tidak pada Allah, sesungguhnya kita sedang berkata ya pada iblis. Karena itu kita perlu berhati-hati menggunakan kedua kata ini. Lalu orang Kristen suka tanya, lalu gimana Pak panduannya? Kapan saya harus berkata ya, kapan saya harus berkata tidak? Tentunya nggak mudah Bapak Ibu, diperlukan hikmat. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan ada 3 meaning atau 3 arti dari ayat tadi. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya begini, cara kita menggunakan ya dan tidak Bapak Ibu. Itu akan menentukan apakah yang bekerja di hidup kita kuasa kegelapan atau kuasa Allah. Karena Alkitab tadi bilang apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ternyata waktu orang Kristen salah menggunakan kata tidak dan iya. Kita bisa memberi ruang bagi pekerjaan si jahat, si iblis untuk mencuri berkat-berkat Tuhan. Untuk mencuri damai sejahtera yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Karena itu kita ingin mempelajari ada 3 arti dari ayat ini. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Bapak Ibu siap untuk belajar hari ini? Kita mulai dari arti yang pertama Bapak Ibu. Arti yang pertama itu adalah kejujuran. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Arti yang pertama adalah kejujuran. Saya ajak kita untuk melihat kembali Matius 5 tadi. Ayat 37, tapi bolehkah kita naik dari ayat yang ke-33 Bapak Ibu. Kita baca dari ayat di atasnya, dari 33 lalu turun sampai ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah mendengar ada orang Kristen ketika membaca teks ini, mereka menyimpulkan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh bersumpah. Kita dilarang oleh Tuhan untuk bersumpah. Bapak Ibu, benarkah demikian? Kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus berkata bahwa jangan bersumpah palsu. Peganglah sumpahmu di depan Tuhan, itu menurut nenek moyang. Tetapi aku berkata kepadamu, katanya, janganlah sekali-kali kamu bersumpah baik demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi rambut kepalamu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata di zaman Yesus ada banyak orang
baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi gitu ya. Terutama orang-orang Yahudi yang sering bersumpah. Sering bersumpah dengan tadi menggunakan bersumpah demi Yerusalem, bersumpah demi rambut kepala, bersumpah demi langit, demi bumi dan sebagainya. Untuk apa? Karena ternyata pada zaman itu ada banyak orang-orang itu suka dengan hidup dengan tidak jujur. Berbohong begitu ya. Sehingga kenapa orang perlu bersumpah? Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa kali ini perkataan saya benar. Begitu Bapak Ibu. Saking terbiasanya orang berbohong dan tidak jujur, sampai mereka tuh perlu bersumpah untuk mengatakan bahwa kali ini yang saya katakan itu benar, saya enggak bohong. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem dan sebagainya. Sebetulnya Tuhan Yesus bukan sekedar melarang kita bersumpah. Karena kalau dalam hidup kita mengenal ada yang namanya sumpah jabatan. Di kedokteran, Bapak Ibu pasti tahu ya, ada Dokter Frans di sini juga. Ada sumpah di pengadilan begitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melarang kita untuk bersumpah, ternyata artinya begini Bapak Ibu. Artinya begini, biasakanlah untuk berkata benar, biasakanlah untuk berkata dengan jujur, sehingga Anda tidak perlu bersumpah untuk menegaskan bahwa perkataan Anda benar. Saya ulangi Bapak Ibu ya, zaman itu banyak orang suka berbohong, sehingga orang perlu bersumpah untuk menegaskan bahwa kali ini perkataan saya benar. Ketika Yesus mengajar, janganlah kamu bersumpah demi langit, bumi dan sebagainya. Artinya Tuhan Yesus mau supaya kita terbiasa berkata jujur, berkata benar. Sehingga kita tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan orang bahwa kali ini perkataan saya benar. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah terbiasa untuk mengatakan apa yang benar Bapak Ibu. Amin. Jadi ini bicara soal kejujuran. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ini bicara soal kejujuran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini susah sekali cari orang jujur. Ada banyak orang termasuk orang Kristen sering hidup dalam kebohongan. Karena menurut banyak orang kebohongan adalah cara yang baik. Cara yang cepat untuk kita mendapatkan banyak keuntungan. Melindungi kita dari masalah. Jadi banyak orang lebih suka berbohong. Lebih suka banyak orang untuk tidak mengatakan apa yang jujur Bapak Ibu. Banyak orang lebih suka berpura-pura. Saya ingat satu kali saya mengadakan sebuah pertemuan gathering bersama dengan pengerja-pengerja saya. Kebetulan pengerja-pengerja kami di Jakarta tidak ada yang full time di gereja Bapak Ibu. Jadi mereka adalah guru di sekolah, mereka adalah pemusik, mereka adalah karyawan di sebuah kantor. Dan saya ajak mereka, yuk kita bikin gathering, pertemuan, gathering dan meeting untuk tim pengerja, leader-leader kita di gereja. Dan kita sewakan villa Bapak Ibu di daerah Puncak. Nah saya atur waktunya, saya minta boleh nggak teman-teman ambil cuti dari Jumat pagi sampai hari Minggu pagi. Dari Minggu pagi kita turun sama-sama dari Puncak sepagi mungkin untuk kembali ke gereja beribadah bersama-sama di gereja. Tapi saya minta dari hari Jumat pagi. Nah Bapak Ibu saya minta teman-teman itu untuk ambil cuti di tempat kerjanya masing-masing. Kecuali yang bisnis atau yang punya usaha sendiri ya nggak perlu cuti kan begitu. Nah waktu itu tuh sudah bulan November Bapak Ibu. Kalau udah bulan November tuh cuti sudah kepake banyak begitu ya. Jadi akhirnya saya minta semua orang konfirmasi bisa atau tidak. Di hari Jumat pagi kita sudah naik ke puncak ke villa supaya Jumat siang kita bisa meeting. Supaya Sabtunya atau Jumat malam kita tuh sudah enak. Acara bebas Bapak Ibu, bisa makan-makan, bisa fellowship, bisa jalan-jalan begitu ya. Karena Jumat sudah selesai semua begitu. Nah saya minta dikabari. Nah tiba-tiba istri saya ingetin saya, dia bilang gini, sayang kayaknya waktu itu saya sempat dengar-dengar ada orang di gereja kita itu kalau minta izin untuk acara gereja sama kantornya, dia tuh berbohong gitu. Pura-pura sakit lah gitu. Padahal gak sakit untuk datang acara misalnya KKR atau acara retret gitu. Nah kita kan gak ingin mendukung jemaat kita berbohong di kantornya demi acara gereja gitu kan Bapak Ibu ya. Lalu saya akhirnya mengumumkan kembali sama teman-teman. Saya bilang teman-teman semua di para pengerja, kita minta teman-teman minta izin ambil cuti hari Jumat. Tapi kalau nggak dikasih izin dan nggak dapat cuti, mohon jangan bohong ya. Jangan pura-pura sakit gitu ya. Demi datang acara gathering kita. Saya minta dikabari dari sekian 12 orang, siapa yang bisa datang dari Jumat pagi, siapa yang tidak diizinkan. Mari kita hormati otoritas kita di kantor, di
perusahaan di mana Anda bekerja dan saya lebih rela geser jam meetingnya. Kalau Jumat siang nggak mungkin kita buat Jumat malam. Kalau Jumat malam nggak memungkinkan kita buat Sabtu siang. Ya udah nggak apa-apa. Waktu jalan-jalannya jadi berubah nggak apa-apa. Ternyata dari 12 orang Bapak Ibu ada 2 orang yang tidak bisa hadir di Jumat pagi. Bisanya Sabtu pagi. Saya bilang nggak apa-apa. Kami akan ubah meetingnya, jam rapatnya di acara gathering. Demi saya sebagai gembala harus mensupport pengerja-pengerja saya untuk berkata jujur waktu minta izin dengan atasannya. Saya nggak mau tutup mata, terserah kamu minta izinnya gimana, yang penting kamu nongol, muncul, hadir di acara retret. Saya bilang saya nggak mau. Kita mendidik sebagai orang tua rohani, kita mendidik jemaat kita untuk hidup benar. Saya nggak mau anak saya kalau nanti sekolah, yang penting lulus. Kamu mau nyontek, kamu mau nyogok. Enggak, saya mau dia nggak nyogok, dia nggak nyontek. Dia ikuti proses dengan benar. Itu sebabnya sebagai orang tua rohani saya juga ingin pengerja-pengerja saya berkata jujur. Kalau mereka diizinkan, mereka boleh ambil cuti. Kalau mereka nggak diizinkan, ya sudah Sabtu pagi baru mereka bisa naik ke puncak. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya orang Kristen harus berkata benar. Amin. Harus hidup dengan jujur. Salah satu yang sering kali jadi alasan kita, yang sering jadi senjata kita adalah suka berpura-pura Bapak Ibu. Betul nggak? Berpura-pura itu kebohongan loh. Pura-pura sakit, gitu kan? Pura-pura, alasan tuh paling banyak pura-pura sakit lah Bapak Ibu ya. Bilang aja papa lagi sakit, bilang aja papa nggak ada, begitu ya. Pura-pura gitu ya. Nah saya ingin mengatakan Bapak Ibu, yuk jangan jadi orang Kristen yang suka pura-pura. Karena pura-pura itu kebohongan dan itu mendatangkan kutuk. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis buku namanya Marilyn Hickey. Dia adalah seorang pendeta pendeta wanita yang dipakai dalam kuasa kesembuhan Bapak Ibu. Marilyn Hickey bercerita bahwa ada satu kali dalam sebuah KKR, ada seorang, waktu orang-orang didoakan, orang-orang sakit didoakan, ada seorang wanita yang cacat kakinya. Kakinya cacat sehingga dia perlu bantuan tongkat untuk berjalan selama beberapa tahun. Karena dia cacat, perusahaannya di luar negeri, di Amerika, itu memberikan tunjangan. Jadi selain gaji, dapat uang lagi karena orang ini cacat Bapak Ibu. Dan jumlahnya lumayan begitu. Jadi dia hidup tuh dengan gaji plus tunjangan karena dia cacat. Jadi setiap bulan ya gajinya lebih Bapak Ibu ya, karena ada tunjangan tadi. Satu kali wanita ini datang ke KKR dan ketika Roh Kudus mulai menjamah orang-orang sakit, wanita ini pun dijamah Tuhan sampai kakinya sembuh. Sembuh. Dia bisa jalan tanpa tongkat, dia bisa melompat tanpa tongkat, dia bisa lari Bapak Ibu. Dia lari, dia bersukacita, dia lempar tongkatnya, dia bilang praise the Lord, puji Tuhan. Kaki saya sembuh, saya sudah tidak cacat lagi. Besok saya bisa datang ke kantor, lari, jalan, lompat tanpa tongkat. Sampai dia ingat, waduh kalau besok saya datang gak pakai tongkat, berarti bulan depannya gak dapat tunjangan katanya. Dia mikir kan, bener juga saya udah gak sakit lagi. Saya dikasih tunjangan karena kaki saya cacat. Jadi dia tiba-tiba dia cari tongkatnya tadi di mana gitu kan. Dia ambil lagi tongkatnya dan besok hari Senin dia masuk kantor. Dia pura-pura masih cacat Bapak Ibu. Padahal sudah sembuh. Dia pura-pura tongkat. Ya kenapa? Karena tunjangannya nih lumayan gitu. Dan menurut cerita dari Marilyn Hickey, wanita ini tahun depannya kakinya diamputasi Bapak Ibu. Kesembuhan itu ditarik dari hidupnya. Sehingga kaki yang sudah sembuh kembali cacat. Mungkin orang bilang kok Tuhan jahat. Bapak Ibu itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menarik kesembuhan, tapi waktu kita hidup dalam dosa, iblis yang jadi punya kesempatan untuk mencuri kesembuhan yang Allah sudah berikan buat kita. Itu sebabnya jangan pura-pura Bapak Ibu. Amin? Amin? Jangan pura-pura sakit, amin? Gak usah pura-pura miskin, gak usah pura-pura apapun. Tapi Pak kalau pura-puranya yang jelek kan kejadiannya yang jelek. Gimana kalau pura-puranya yang bagus Pak? Pura-pura ganteng, pura-pura kaya, pura-pura pinter. Kalau yang jelek gampang kejadian Bapak Ibu. Tapi kalau yang bagus juga sama, gak kejadian kok gitu ya. Lebih susah lagi Bapak Ibu. Tapi kalau yang jelek langsung kejadian kayaknya begitu. Tapi intinya jangan hidup dalam kepura-puraan karena kita ingin jadi pribadi yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Businessman kalau dia gak jujur itu bukti bahwa dia tidak mengandalkan Tuhan, betul gak? Dia pakai pengertiannya sendiri, dia pakai kekuatannya sendiri. Tetapi ketika kita jujur, bertindak jujur dalam segala pekerjaan kita, sesungguhnya kita sedang mengandalkan Allah dalam hidup kita.
Satu ayat berikutnya soal kejujuran Bapak Ibu. Yesaya 33. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yesaya 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dikatakan orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang berbicara dengan jujur. Dia adalah orang yang tinggal aman di tempat tinggi Bapak Ibu. Kalau orang Kristen ingin punya rasa aman yang kuat, maka dia harus hidup dalam kejujuran Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen mudah merasa gak aman? Kenapa orang Kristen sering merasa takut ketahuan? Bahasanya anak muda zaman sekarang insecure. Kenapa kita mudah insecure? Karena kita seringkali hidup dalam kebohongan. Hidup dalam kepura-puraan, tidak jujur. Itu sebabnya kalau kita ingin merdeka dari perasaan insecure Bapak Ibu. Jadilah pribadi yang jujur, amin. Suami-suami, kalau kita ingin jadi suami yang tidak insecure, kita ingin punya rasa aman yang kuat, jadilah suami yang jujur, amin. Jadilah istri yang jujur, jadilah anak yang jujur. Karena kita akan seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Dan dikatakan bahwa bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Firman Tuhan menjamin bahwa di balik setiap kejujuran kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan bersaksi tapi saksi palsu Bapak Ibu. Karena ada orang Kristen yang suka kesaksian tapi kesaksiannya palsu. Puji Tuhan, bisnis saya diberkati karena Tuhan begini-begini. Padahal bukan Tuhan yang memberkati, dianya gak jujur. Dianya yang curang. Tapi dia bersaksi dengan mengatakan bahwa Tuhan memberkati usaha saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan dipermuliakan dengan kesaksian palsu kita. Kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, salah satunya dengan hidup jujur. Pada saat itulah kesaksian kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya, arti yang kedua selain kejujuran Bapak Ibu. Arti yang kedua selain kejujuran adalah ketegasan. Ketegasan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, tegas loh. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu tegas. Banyak orang Kristen hidup dalam penyesalan karena dia gak tegas sama dirinya. Dia gak tegas sama orang lain. Kalau kita gak tegas Bapak Ibu, hidup kita gak bisa mengalami kemajuan. Hidup kita gak bisa diberkati Tuhan. Hidup kita karena gak tegas, gak bisa mengalami kemerdekaan dalam hari apapun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita hidup sehat, secara fisik nih sehat, itu pun perlu ketegasan, betul gak? Ada banyak orang Kristen hidupnya gak merdeka, takut soal kesehatan. Kenapa? Karena gak tegas sama dirinya. Misalnya begitu ya, misalnya Anda merasakan dada kiri Anda dekat jantung begini, gak enak gitu ya, kok kayak nyeri-nyeri gitu. Kira-kira perasaan Anda gimana Bapak Ibu? Pasti kan khawatir kan, kepikiran kan. Nah kalau kita mulai khawatir dengan kok dada nih gak enak ya sebelah kiri ya. Apa yang kita perlu buat? Periksa ke dokter. Ikuti sarannya, gak boleh makan apa, harus makan apa, minum obat dan sebagainya. Kalau kita tegas, kita tahu kita punya diabetes ternyata gak boleh makan ini. Kita punya asam urat gak boleh makan ini. Dan kita tegas dengan diri sendiri dan tegas sama orang lain. Maaf saya gak minum ini, saya gak makan ini. Bapak Ibu saya sudah 5 tahun gak minum soda Bapak Ibu. Saya sudah tahun ini saya menghindari yang namanya coklat dan es krim Bapak Ibu. Padahal suka banget sebetulnya. Saya menghindari coklat-coklat batangan gitu yang waduh gitu enak banget gitu. Saya no karena saya ingin hidup lebih lama, saya ingin lebih sehat. Walaupun mungkin hari ini saya belum divonis macam-macam. Tapi saya tahu walaupun saya kelihatannya masih muda Bapak Ibu. Udah gak muda juga gitu ya. Udah harus jaga-jaga dari sekarang sebelum terlambat. Jadi orang Kristen kalau mau lebih sehat dia harus tegas. Kalau dia gak tegas nih. Nyeri-nyeri di dada, nyeri-nyeri di kaki karena asam urat,
segala macam. Terus kita cuekin aja, hajar aja, dikasih makan apa, makan aja. Kita nggak merdeka Bapak Ibu. Kita jadi nggak sehat hidupnya karena nggak tegas. Nah karena kita nggak tegas, akhirnya kita khawatir. Jangan-jangan. Dan akhirnya gejalanya akan semakin nyata bahwa tubuh kita nggak sehat. Makanya untuk lebih sehat, kita perlu tegas untuk bilang, maaf saya nggak makan ini. Maaf saya nggak minum ini. Say no. Untuk kita merdeka secara finansial, kita perlu ketegasan Bapak Ibu. Ada orang Kristen punya banyak utang. Waduh, utangnya segunung Bapak Ibu. Kalau utangnya banyak, ya kita harus tegas kan sama diri sendiri kan. Harus cari penghasilan tambahan dan mengurangi pengeluaran kan begitu. Harus tegas tuh. Udah jangan nongkrong di kafe dulu. Udah jangan makan di luar dulu. Masak, segala macam. Dikurangi pengeluarannya begitu. Lagi tegas-tegasnya nih, lagi berhemat untuk bisa cicil hutang. Tiba-tiba ada teman ngajakin, healing yuk ke Bali yuk. Liburan yuk ke Bali, healing ke Bali. Waduh gimana nih. Ayo ke Bali tempatnya enak, kita sewa villa bagus. Itu instagramable, bisa buat foto posting. Pokoknya mantap pokoknya. Aduh gimana ya, utang masih banyak. Lagi nyicil, ayo kapan lagi. Nah jurusnya orang Indonesia Bapak Ibu, kapan lagi. Kadang-kadang gara-gara tergoda, udah ayolah. Nanti villanya kamu gak usah bayar, kamu bayar pesawatnya aja dan yang lain-lain. Villanya sama saya aja. Aduh ya udah deh kapan lagi. Gara-gara gak tegas Bapak Ibu, pulang liburan mumet Bapak Ibu, pusing. Utangnya tambah banyak, tambah gede. Ya kenapa? Karena gak tegas. Gak tegas, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau memang ini bukan waktunya saya liburan, ini adalah waktu musim di mana saya harus melunasi semua utang-utang saya. Say no, enggak mau liburan kemanapun juga saya enggak mau. Karena saya harus cicil utang-utang ini supaya ketika utangnya lunas, saya merdeka. Bapak Ibu, kalau Anda punya hutang, jangan cuma datang ke gereja, angkat tangan, Tuhan tolong saya, dijamah nangis Bapak Ibu. Oh aku lega Tuhan, dijamah Tuhan. Bapak Ibu, kalaupun lega dijamah Tuhan, tapi gak dicicil utangnya, pulang mumet lagi, stres lagi. Jadi habis dijamah Tuhan harus nyicil kan begitu kan. Walaupun Tuhan bisa kerjakan mujizat untuk lunasi utang kita, tetap harus ada tanggung jawab kita mulai mencicil Bapak Ibu. Di tengah jalan Tuhan buat mujizat. Saya sudah ketemu kok dengan seorang ibu yang punya hutang 150 juta cuman jualan kue. Dia bilang saya pikir paling cepat Pak 5 tahun selesai hutang saya paling cepat. Cuma jualan kue. Cuman jualan kue biasa aja Bapak Ibu. Ternyata waktu dia mulai cicil, Tuhan buat mujizat, gak perlu 5 tahun. 1 tahun, hutang 150 juta, lunas semuanya. Waktu kita mau tanggung jawab, Tuhan bisa kerjakan mujizat. Tapi perlu yang namanya ketegasan Bapak Ibu. Nah masalahnya kan begini, tegas itu kan bikin kita gak enak sama orang, benar gak? Kita tegas sama diri sendiri, bilang gak mau ikut, bilang gak mau dan sebagainya. Itu bikin orang gak nyaman dengan orang lain. Waktu saya kuliah di sekolah teologi dulu Bapak Ibu. Saya pikir semua orang malaikat di sekolah teologi. Ternyata malaikat mautnya banyak. Bukan malaikat Tuhan, malaikat maut begitu ya. Teman-teman saya, semua dosa yang ada di kampus sekuler ada di sekolah teologi ya Bapak Ibu. Semua ada. Nah, satu kali semester 5, saya punya satu teman Bapak Ibu. Teman saya ini gembala. Jadi sudah bapak-bapak, dia gembala, dia tinggalnya di Jawa Barat. Dia itu sebetulnya angkatan atas saya, senior saya. Tapi karena dia cuti 1 tahun, dia jadi ikut angkatan saya. Nah, saya berteman dengan Bapak Gembala ini. Jadi dia datang dari Jawa Barat setiap hari naik kereta Bapak Ibu ke Jakarta untuk menyelesaikan studi di kampus kami di sekolah teologi. Saya berteman dengan dia waktu kita ngobrol terus makan bareng. Bagian yang paling seru Bapak Ibu adalah Bapak ini, Gembala ini sering bayarin saya makan Bapak Ibu. Saya kan mahasiswa yang juga keluarga saya juga orang susah. Jadi senang dong, waktu lagi makan mie ayam udah fair on me, saya yang bayarin. Jangan Pak, gak enak. Udah simpan uang kamu, saya yang bayarin. Makan mie ayam, makan gado-gado, makan bubur ayam. Pokoknya semua dia yang bayar, makan gorengan gitu ya. Udah saya yang bayar gitu. Nah punya teman kayak begini kan enak Bapak Ibu ya, seneng gitu, diberkati terus. Tapi saya juga sebenarnya juga sungkan begitu, gak enak. Tapi udah kamu simpan uang kamu masih minta orang tua, nanti saya aja yang berkatin kamu. Nah satu kali kami ada ujian Bapak Ibu, mata kuliah katekisasi. Judul mata kuliah katekisasi. Dosennya kasih ujian akhir semester itu cuma 10 soal. 10 soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah kalau 10 soal cuman pilih A, B, C, D, E disilang-silang doang. Itu kalau bisa Bapak Ibu 5 menit selesai soalnya gitu kan.
Jadi kalau saya itu suka menghafal, anak IPS gitu ya. Begitu saya isi nama, nomor induk mahasiswa gitu ya. Saya doa, saya lihat, gampang. Saya sudah hafal semua, saya mau kerjakan. Ya udah saya baca soalnya teliti, saya jawab pelan-pelan begitu ya. Tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang saya. Saya pikir suara Tuhan, ternyata bukan. Fer, nomor 4 jawabannya apa? Saya pikir, suara siapa gitu. Nanya nomor 4 jawabannya apa. Saya pelan-pelan nengok dong gitu, pakai ekor mata gini, pikir siapa. Ternyata teman saya, Bapak Gembala yang suka traktir saya Bapak Ibu. Dia tanya, jawab nomor 4, jawabannya apa? Waduh, ini yang nanya temen sekolah teologi ya, sahabat saya yang sudah sering bayarin saya makan nih. Mie ayam, gado-gado, gorengan, udah berapa banyak masuk ke perut saya. Waduh dia nanya gitu. Saya pura-pura diam aja kan, aduh gimana ya. Saya tuh udah gak nyontek dari SMA Bapak Ibu. Bertahan sampai udah dibully di sekolahan, diledek-ledekin. Gak nyontek, masa gara-gara mie ayam dan gado-gado saya goyah sih gitu. Saya pokoknya bertahan, pokoknya saya tetap kerjain. Dia pantang menyerah, gak cuma bisik-bisik panggil-panggil, dia tendang kursi saya Bapak Ibu. Duk gitu, jadi saya nulis duk gitu. Fer, nomor 4 jawabannya apa gitu. Waduh gawat dong gitu. Saya makin goyah Bapak Ibu, aduh gimana ya kalau dia marah. Kalau dia tersinggung, masa saya pelit banget sih. Ini kan kasih contekan kan cuman gampang, cuman satu huruf Bapak Ibu. C gitu, masa iya gak dikasih begitu. Tapi gak bisa, itu gak bener begitu. Di hati saya udah mulai goyah, tapi saya ingat tegas. Untuk hidup jujur, hidup bener itu perlu ketegasan. Aduh, saya mulai goyah, saya pikir udah deh gini aja deh. Saya jangan kasih, saya buru-buru selesaikan ujian saya. Kalau saya buru-buru selesaikan, saya kumpulin, dia akan cari orang lain untuk nyontek kan. Dia akan nanya yang lain kan gitu. Ya kalau dia dapat ya udah. Kalau dia nggak dapat kan tersangkanya nggak cuma saya Bapak Ibu yang dianggap pelit kan. Ada teman lain dong. Jadi saya buru-buru tulis, isi. Saya maju ke depan, datang ke dosennya, saya kumpulin. Waktu saya taruh gini, cek. Di sebelah saya tangan lain Bapak Ibu. Bukan tangan Tuhan, tangannya dia. Dia kumpulin bareng dengan saya gitu. Waduh, artinya kan kita keluarnya bareng dong. Saya pikir waduh habis deh saya dimarahin deh. Gitu. Pasti dia tersinggung, pasti dia ngatain saya pelit dan sebagainya, nggak tahu diri. Ya udah saya ambil tas saya jalan pelan-pelan keluar ruangan sambil udah siap-siap. Habis deh pokoknya, gue kayaknya dimarahin, dimaki-maki, dibilang pelit, dibilang nggak tahu diri dan sebagainya. Udah saya jalan pelan keluar gitu sambil pasrah Bapak Ibu. Saya udah berdiri di depan pintu, dia keluar di sebelah saya persis. Saya udah diem, Tuhan tolong saya gitu ya. Lalu dia bilang apa? Fer, saya nggak bisa ngerjain ujiannya, saya nggak belajar. Makan yuk. Saya kaget, makan. Saya nggak dimarahin dulu nih, nggak dimaki-maki dulu. Enggak Bapak Ibu, kita makan mie ayam Bapak Ibu. Habis ujian saya nggak kasih contekan, kita makan mie ayam. Hari itu sepanjang makan mie ayam, saya nggak berani beranjak Bapak Ibu. Mau pipis pun saya tahan. Takut diracun saya. Takutnya dia dendam sama saya. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ternyata dia makin respect dengan saya ketika saya tidak kasih contekan buat dia. Dan itu perlu yang namanya ketegasan. Ketegasan. Memang sungkan, memang gak enak. Tapi lakukan apa yang benar dan itu membuat kita punya rasa aman yang kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Selain kejujuran dan ketegasan, yang ketiga namanya komitmen Bapak Ibu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu juga soal komitmen. Kalau bilang datang doa pengerja, ikut retret. Iya enggak? Ya datang. Ya kalau datang, komit. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah bilang iya, komit. Kalau bilang enggak, komit. Kalau kita bilang untuk enggak balik ke dosa yang lama, komit Bapak Ibu. Kita perlu jadi orang Kristen yang punya komitmen. Tapi komitmennya yang benar Bapak Ibu. Jangan kalau komitmennya salah, berpegang teguh. Jangan. Harus berpegang pada komitmen yang benar. Nah kita perlu menjadi orang Kristen yang punya komitmen. Karena komitmen itu artinya gini, kita mengerjakan sesuatu bukan berdasarkan perasaan. Tapi berdasarkan kebenaran yang kita sudah punya komitmen terhadapnya Bapak Ibu. Nah orang Kristen itu perlu punya komitmen supaya begini. Kalau kita sudah berpegang bahwa saya ingin jadi suami yang jujur. Kita komitmen. Saya ingin jadi pengusaha yang jujur. Saya ingin setia pada pasangan. Komitmen. Setelah itu hidupi komitmen Anda. Hidupi komitmen Anda. Jika iya katakan iya. Jika tidak katakan tidak. Jangan izinkan iblis mencuri semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Nah waktu saya kuliah. Saya pernah diajar oleh seorang pendeta GBI terkenal Bapak Ibu. Namanya pendeta Dr. Jacob Nahway. Almarhum
Dr. Yakob Nahway. Dulu pernah menjadi ketua sinode di sinode kita di GBI. Beliau pernah jadi dosen saya mengajar mata kuliah pertumbuhan gereja Bapak Ibu. Om Yakob ini orang sibuk banget Bapak Ibu, sangat sibuk. Dia memimpin organisasi bahkan sampai di luar negeri. Jadi dia waktu dia datang ke mengajar di kampus kami itu cuman sedikit, cuman beberapa pertemuan dan selebihnya kami dikasih tugas Bapak Ibu. Nah, Om Yakob adalah seorang pendeta luar biasa. Dia khotbah, dia ngajar dengan luar biasa. Tapi karena kesibukannya ya udah dia di akhir semester kita dikasih tugas Bapak Ibu. Dikasih tugas bikin paper. Dikasih pilihan ada 5 judul, disuruh pilih dan kerjakan. Ya udah saya cari, saya baca judul-judulnya, oke saya pilih 1. Dan saya cari buku di perpustakaan, beli buku untuk kerjakan paper saya. Nah waktu saya lagi bikin paper Bapak Ibu untuk tugas akhir dari mata kuliahnya Om Yakob ini, pertumbuhan gereja. Teman-teman saya itu dapat info dari kakak kelas. Mereka bilang begini, Om Yakob itu orang super sibuk. Om Yakob gak pernah sempat baca paper kita. Jadi nanti ya kamu sudah berusaha ngerjain setengah mati nih, itu nilai tertingginya semua rata, B semuanya gitu. B, Om Yakob gak sempat, jadi kalau kamu ngumpulin aja udah dapat B katanya begitu. Kalau kamu tulis Pancasila atau nulis apapun, Om Yakob gak baca, cuma lihat sampulnya udah kasih nilai B gitu. Jadi dia gak pernah baca. Teman-teman saya jadi 1, mereka bikin asal-asalan Bapak. Yang kedua, ada yang nge-copy temennya. Kamu udah bikin belum? Di fotokopi, sampulnya diganti nama dia. Dikumpulin, kenapa? Karena ada anggapan Om Yakob gak pernah sempat baca paper. Nah saya dibisikin, kamu ngapain repot-repot? Sampai beli buku mahal-mahal. Nah saya diajar sama mentor saya untuk kalau kamu kuliah berintegritas. Walaupun tugasnya gak diperiksa, tetap waktu kamu proses mengerjakannya, kamu belajar sesuatu. Kamu pasti akan belajar banyak hal. Jadi jangan ikuti mereka. Ya udah saya bilang saya nggak pusing. Kalaupun saya udah kerjakan sebaik mungkin, tetap dapat B sama seperti yang lain. Yang ngerjain asal-asalan, yang copy temennya, sama nilainya. Nggak apa-apa. Nilai tambahnya adalah saya belajar dalam proses untuk mengerjakannya. Saya kerjakan sebaik mungkin Bapak Ibu. Saya ngambil tabungan saya untuk beli buku, saya bikin paper yang bagus. Saya kumpulkan, lalu kita libur semester. Awal masuk semester yang baru, nilai dipajang di papan pengumuman. Dan ternyata hari itu mengejutkan Bapak Ibu. Nilai yang muncul bukan kebanyakan B, tapi C, D, E, F. D, E, F. Ternyata kali itu Om Yakob sempat baca paper Bapak Ibu. Gawat enggak? Ternyata semester itu enggak tahu gimana, dia enggak sibuk mungkin. Dia sempat baca paper, D, E. Temen saya pada down semua dong, terpukul, ketahuan yang nyontek semua ketahuan. F, F. Dan mereka harus ulang, 1 semester lagi, harus bayar lagi. Saya lihat, waduh. Saya cari nama saya, Ferry Felani. A Bapak Ibu. Saya gak pernah nyangka, orang bilang gak pernah ada nilai A dari Om Yakob. Semuanya B paling banyak. Muncul nilai A karena hari itu Om Yakob baca paper Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu kan, saya cuman komit aja karena kita harus jujur, komit. Mau gak diperiksa juga saya komit pokoknya. Dan ternyata itu datangin berkat buat hidup saya Bapak Ibu. Itu sebuah pelajaran mahal buat saya pribadi. Kita perlu jadi orang yang punya komitmen. Amin Bapak Ibu. Bertindak benar meskipun orang gak tahu, gak lihat. Cerita terakhir Bapak Ibu. Satu kali berapa tahun yang lalu, udah lama sekali ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Ada seorang anak muda ajak saya makan siang. Saya datang makan siang sama dia. Anak muda ini bukan jemaat saya. Dia jemaat gereja lain, diajak saya makan siang, ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Karena biasanya orang kalau ajak saya makan siang tuh mau konseling atau mau apa gitu. Dia bilang, oh gak ada kok, saya gak butuh bantuan apa-apa. Oh saya pikir kamu butuh bantuan konseling atau apa didoakan gitu. Oh enggak ada apa-apa. Ya udah kita ngobrol aja, ngobrol biasa. Di akhir percakapan dia keluarin amplop coklat Bapak Ibu. Tebel. Dia bilang, Pastor Ferry mohon maaf ya jangan tersinggung katanya gitu. Jangan tersinggung. Hah kenapa? Saya tergerak untuk memberkati Pastor Ferry. Dia keluarin amplop isinya uang tebel Bapak Ibu. Amplop coklat. Ini buat Pastor Ferry. Terus kalimat keduanya dia bilang gini. Ini untuk pelayanan Pastor Ferry. Nah saya tuh bingung tuh. Ini untuk saya atau untuk pelayanan saya. Karena kalau untuk saya kan untuk saya pribadi nih. Kalau untuk pelayanan saya pikir untuk gereja gitu. Nah saya ingat saya pernah dimentor oleh seorang hamba Tuhan. Yang mengatakan begini. Kalau kamu terima berkat. Dan kalimatnya rancu seperti itu, kamu harus clear. Berkat ini buat kamu atau buat gerejamu. Kalau dia buat gereja, taruh di rekening gereja. Kalau buat kamu, silahkan nikmati. Jadi waktu dia bilang kalimatnya ini buat Pastor Ferry. Ini buat pelayanan Pastor Ferry. Saya bilang, oke, sebentar, kita klarifikasi dulu.
Walaupun dalam hati, moga-moga buat saya gitu ya. Lumayan nih ganti handphone baru kan begitu. Kayaknya tebal banget gitu amplopnya. Saya tanya dulu sama dia, ini uang buat siapa? Buat saya atau buat pelayanan saya, buat gereja saya, buat Citygate? Terus dia, uang ini buat gereja Pak Ferry. Buat pelayanan Pastor Ferry. Oke, terima kasih. Walaupun dalam hati, ya gak jadi buat saya gitu kan. Tapi gak apa-apa, saya bilang thank you ya. Saya akan setorkan ke gereja dan saya akan kasih bukti penerimaan bukti penerimaan uang supaya dilaporkan supaya jadi integritas bahwa benar uang ini masuk ke rekening gereja, tidak masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari itu tuh amplopnya tebal banget Bapak Ibu. Tebal banget gitu ya. Dan saya pikir kalau hari itu amplop itu masuk ke rekening pribadi saya, tidak ada seorang pun yang tahu. Orang ini bukan jemaat kami, nggak mau ngecek-ngecek juga. Dan di situ nggak ada orang gereja kami, nggak ada pengerja, nggak ada penatua kami, nggak ada. Tapi saya tahu momen itu komitmen saya diuji. Hari itu adalah hari yang menentukan di mana Tuhan bisa percaya saya atau enggak sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya harus terima uang itu dan saya bilang saya akan setor ke gereja dan saya akan beritahu, infokan bahwa uang ini betul-betul masuk, tidak kurang sepeser pun masuk ke rekening gereja dan tidak masuk ke rekening pribadi saya. Komitmen itu Bapak Ibu. Kita bertindak benar bukan karena ada orang lain lihat. Meskipun orang-orang di gereja saya nggak lihat, meskipun penatua bendahara saya nggak lihat, saya harus belajar untuk berintegritas sesuai dengan komitmen yang saya telah buat bersama dengan Tuhan. Kalau itu yang kita buat Bapak Ibu, saya percaya kalau kita punya komitmen untuk hal yang benar, kita akan hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Betul nggak? Tapi coba kalau saya diam-diam saya taruh uangnya ke uang saya. Terus saya tahu-tahu anak muda ini nongol di gereja saya. Waduh, nanti dia nanya lagi ke penatua yang lain. Tiba-tiba apa? Nggak ada damai kan? Saya nggak merdeka kan? Takut kan? Tapi kalau dia muncul dan ternyata betul Bapak Ibu, orang ini jadi jemaat kami akhirnya. Setelah bertahun-tahun kemudian orang ini berjemaat gereja. Dan saya nggak takut, kenapa? Karena memang saya nggak pakai uangnya. Itu membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati karena kita hidup berintegritas. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, hati-hati menggunakan dua kata tadi. Ya dan tidak. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ada 3 arti dari ayat ini. Yang pertama yaitu kejujuran. Yang kedua adalah ketegasan. Dan yang ketiga adalah komitmen. Saya berdoa agar setiap jemaat di tempat ini boleh hidup dengan kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa.